Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem basis data, mata kuliah sistem basis data dengan membawakan tema NH Entity Relationship Model. Kita pertama kenalan dulu ya. Nah, presentasi kali ini akan disampaikan oleh saya, Rizky Bagus Palevi, 195-2024-1014, dengan Prodi Pendidikan Teknik Informatika dari Universitas Negeri Yogyakarta, teman-teman. Pertama, apa sih tujuan pembelajaran ini? Nah, dari pembelajaran ini saya berharap kita atau mahasiswa itu mampu mengetahui secara umum perbedaan ERD dan ER, lalu setidaknya mahasiswa mampu memahami apa itu subkelas dan superkelas terkhusus dalam ER. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami fitur-fitur pada diagram ER yang meliputi spesialisasi, generalisasi, atribut inheritance, fungsi agregasi, lalu ada spesialisasi dan generalisasi constraint atau batasan-batasan dari spesialisasi dan generalisasi, dan yang terakhir adalah kategorisasi. Oke, pertama sebelum masuk ke topik, kita juga harus mengerti kita tuh mau mencapai apa dalam pembelajaran ini, teman-teman. Nah, setelah mempelajari materi ini, kita sebagai mahasiswa atau sebagai seseorang yang belajar itu diharapkan dapat menerapkan dari aspek sikap, yaitu kita tetap taat pada hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu kita juga diharapkan untuk menerapkan norma dan etika yang baik atau disiplin sebagai seorang yang menuntut ilmu atau seorang akademis. Dan kita juga dituntut untuk bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai bidang kita masing-masing. Ya, dalam konteks ini kita sebagai seorang ahli pada bidang IT, nah kita harus bertanggung jawab dan beretika pada bidang itu. Lalu untuk sisi pengetahuannya, ya kita diharapkan untuk memahami ER diagram itu seperti apa, dan kita juga diminta untuk menguasai pembuatan diagram relasi basis data, khususnya ER diagram ini. Lalu dari keterampilan umum, kita diharapkan untuk berpikir kritis, berpikir logis pada bidang basis data, dan mampu menunjukkan kinerja kita yang bermutu setelah mempelajari materi ini. Lalu kita juga mampu mengkaji implementasi materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan keterampilan khusus adalah kita mampu menganalisis diagram relationship ini secara detail agar bisa dibedakan ER itu seperti apa, ERD itu seperti apa, dan pada akhirnya kita juga mampu untuk membuat diagram ini dengan benar dan efisien. Kalau begitu, kita lanjut ke superclass, subclass entity, spesialisasi, generalisasi, atribut inheritance, agregasi, spesialisasi dan generalisasi constraints, dan kategorisasi. Nah, hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum itu kita tahu dulu apa itu ER sih. ER itu sepertinya sama seperti ER di diagram, hanya saja ER ini memiliki konsep-konsep lebih lanjut, teman-teman. Nah, konsep-konsepnya itu apa? Seperti yang sudah saya sebutkan dan yang ada di sebelah sisi layar kanan ya, teman-teman ya ini. Kalau salah dikoreksi, yang superclass dan subclass sampai ke kategorisasi. Itu yang akan kita pelajari malam ini ya, teman-teman. Oke, untuk yang pertama ada superclass dan subclass entity types. Nah, untuk superclass dan subclass ini kita sering ya bertemu dengan istilah ini di dunia programming atau di dunia informatika, di mana superclass itu adalah kelas induk dan subclass itu kelas anak. Jadi subclass itu bisa dibilang bagian yang lebih perinci dari superclassnya itu, teman-teman. Ya ibaratnya contohnya seperti yang ada pada gambar. Di dalam sebuah perusahaan itu ada entitas pegawai atau yang kita namakan employee. Nah, ini kita sebut superclass. Nah, superclass ini dapat memiliki anak-anak kelas yang disebut subclass. Nah, kalau dalam contoh kali ini kita kategorikan itu sesuai jabatannya masing-masing, seperti pada bidang akunting, bidang IT, bidang administrasi,
dan ada bidang marketing. Nah, untuk superclass dan subclass ini dilambangkan dengan simbol lingkaran dengan huruf D di dalamnya, teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya, spesialisasi. Konsep spesialisasi ini sebenarnya hampir mirip sama subclass ya, yaitu dengan kita membagi-bagi sebuah entitas itu ke bagian yang lebih spesial, seperti namanya spesialisasi atau lebih khusus. Pada konsep spesialisasi itu kita memakai yang namanya konsep top down approach. Jadi mendetail ke bawah. Nah, untuk contohnya sendiri ini hampir sama kayak tadi ya, teman-teman. Ada employee, sebuah entitas employee yang kita spesialisasikan menjadi accounting, ada IT, dan ada marketing. Nah, untuk spesialisasi sendiri ini kita gunakan simbol segitiga ke bawah, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada generalisasi, teman-teman. Generalisasi ini memiliki konsep yang berlawanan dengan spesialisasi, yaitu kita menggeneralisasikannya, yaitu menggabungkan beberapa subkelas yang disinyalir atau dirasa sama dapat masuk ke dalam suatu kategori, ke dalam sebuah superkelas, teman-teman. Nah, konsep dari generalisasi ini kita memakai namanya bottom up approach. Contohnya sama seperti tadi, hanya dibalik saja. Jadi kalau accounting, IT, marketing itu kita generalisasikan ke dalam superclass employee atau pegawai. Nah, untuk simbol yang digunakan sendiri adalah segitiga ke atas ya, teman-teman. Nah, seperti itu generalisasi. Selanjutnya ada atribut inheritance. Nah, istilah ini juga sebenarnya sangat common di dalam dunia pemrograman ya, teman-teman. Secara bahasa itu inheritance adalah pewarisan sifat. Nah, ini tuh hampir sama sih dengan di pemrograman, di Java, di C++ itu sama aja. Nah, kita langsung aja nih ke contohnya. Ini semisal di sebuah entitas ya, sebuah entitas pegawai itu mempunyai field kalau dalam tabel ya, mempunyai field itu seperti ID pegawai, ada nama dan umur. Nah, ini ketika kita lakukan spesialisasi ya teman-teman, menjadi accounting, menjadi IT dan marketing. Nah, ini setiap accounting, setiap IT, setiap marketing ini pasti memiliki field yang sama dengan apa yang mereka dapat di entitas pegawai. Nah, contohnya ini perusahaan A nih, katakan kayak gitu. Secara umum itu seseorang bisa dikategorikan menjadi pegawai dari perusahaan A. Nah, pastikan kalau seorang pegawai itu punya ID pelanggan, punya nama, punya usia, data-datanya itu ada kan. Nah, ketika dia dispesialisasi ke seorang pegawai akunting, taruhlah seperti itu. Nah, pasti nama dan ID pegawainya itu akan sama dengan ketika dia ketika dia menjadi menjadi bagian dari pegawai, teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan atribut inheritance atau pewarisan sifat dari superclass ke subclass. Untuk gambarnya mungkin bisa dicermati sambil di pause misalnya ada kira-kira yang belum jelas. Selanjutnya tadi ada yang terlewat ini ya. Lalu kita belajar tentang agregasi. Fungsi agregasi ini dibuat karena diagram ERD itu tidak mampu menyatakan hubungan antar entitas, teman-teman. Nah, untuk agregasi ini atau fungsi agregasi ini dilambangkan dengan simbol diamond yang menyatakan hubungan. Nah, untuk mudahnya seperti yang ada pada gambar ini, teman-teman. Misalnya ada pegawai itu bekerja untuk proyek. Nah, untuk mengerjakan proyek itu membutuhkan mesin. Nah, gambaran dari fungsi agregasi sendiri adalah seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada specialization and generalization constraint. Artinya ini adalah batasan-batasan atau patokan-patokan bagaimana sih fungsi ini tuh bisa disebut spesialisasi, bagaimana sih fungsi ini bisa disebut generalisasi. Nah, ini juga ada batasannya, teman-teman. Untuk secara umum itu batasan-batasan dibagi menjadi dua.
Yang pertama ada disjoin, yang kedua ada overlapping. Untuk disjoin sendiri memiliki definisi sebuah anggota entitas hanya dapat menjadi satu bagian dari subkelasnya. Nah, semisal di sebuah perusahaan nih teman-teman, pegawai itu dirasa tidak mungkin untuk merangkap jabatan, bukan merangkap jabatan, merangkap job desk. Semisal dia akunting, tidak mungkin dia merangkap sebagai marketing. Dan itu lumrahnya tidak bisa teman-teman. Nah, di sini yang disebut dengan batasan disjoin teman-teman. Akan seperti itu. Lalu yang kedua ada batasan overlapping. Overlapping ini berlawanan dengan disjoin, yaitu sebuah anggota itu memungkinkan untuk menjadi dua-duanya dari superkelasnya. Nah, semisal di sebuah kampus itu kita sangat sering ya menemui ada seorang mahasiswa yang merangkap menjadi pegawai di kampus tersebut. Teman saya juga ada yang teman saya mahasiswa, dan dia juga merangkap menjadi staf ahli IT di Puskom kampus saya di UNY. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kategorisasi teman-teman. Ini sebenarnya agak rumit, kita pahami pelan-pelan teman-teman ya. Sebuah kelas itu pasti ingin mengetahui hubungan dengan subkelas atau superkelas lainnya teman-teman. Nah, dirasa kalau fungsi agregasi itu juga memiliki batasan teman-teman. Coba sekarang kita lihat contoh di entitas mobil atau car. Car ini ingin tahu siapa saja sih yang memiliki car. Biasanya kan kalau tidak perorangan, kemudian ada institusi, lalu juga ada perusahaan. Nah, kalau kita mau menghubungkan car, own, by person, by institution, by company, itu tidak bisa teman-teman. Karena diamondnya sendiri ini hanya empat tangan dan itu dirasa tidak memungkinkan. Dia ini cuma 3. Kalau ada tambahan lagi, bagaimana caranya? Nah, maka dari itu kita butuhkan namanya kategorisasi dari bahasanya ya. Kategorisasi itu mengkategorisasikan atau ya kita satukan dulu lah biar lebih efektif dan lebih mudah untuk dipahami ketika kita membaca diagram ini. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya ada motorbike ingin tahu nih dia tuh dimiliki siapa aja sih. Kan kemungkinannya ada person atau perorangan, ada institusi, ada company, mungkin nanti ada organisasi atau ada yang lainnya. Nah, kita unionkan atau kita kategorisasikan. Nah, union ini merupakan simbol dari kategorisasi ya teman-teman, dengan tanda U seperti union pada himpunan. Nah, motorbike ini kita kategorisasikan dulu ke dalam sebuah entitas yang bernama vehicle atau kendaraan. Lalu kita hubungkan dengan fungsi agregasi dengan kategorisasi yang lain, yaitu owner, person, institution, company. Nah, jadi owner ini merupakan sebuah kategorisasi dari tiga subclass ini. Person, institution, company itu kita kategorisasikan menjadi owner, yang lalu kita hubungkan dengan kategorisasi lain yang merupakan kategorisasi dari vehicle, yaitu car dan motorbike. Mungkin seperti itu teman-teman. Jika mungkin dirasa kurang paham, bisa mengulang penjelasan dari saya, playback itu teman-teman. Nah, materinya sebenarnya itu aja teman-teman. Dan kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya ER itu adalah konsep dari ERD, tapi memiliki fitur-fitur lanjutan. Nah, fitur-fitur itu tuh tidak dapat ditemukan atau dimuat dalam ERD. Nah, maka dari itu diperlukan ER diagram teman-teman. Nah, seiring berkembangnya waktu tidak dimungkinkan lah akan ada perkembangan dari diagram lain, atau mungkin diagram ER sendiri memiliki perkembangan. Nah, itu kita tidak tahu. Nah, ini tugas kita bersama. Barangkali kita memiliki ide atau memiliki cara untuk meringkas diagram agar efektif, efisien, tetapi jelas. Nah, itu PR kita bersama teman-teman. Nah, ini adalah sumber-sumber atau resource saya yang saya dapatkan, dan sekian dari saya.
Kalau ada kurang dan ada salah, bisa kita koreksi bersama ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.